لله الذي بدأ السنة بشهر الله محرم وأمر بالتقوى وجعل أتقى الناس عند الله أعظم وأكرم. أشهد أن لا إله إلا الله المبدئ المعيد وأشهد أن محمدا رسول الله النبي الأخير شهادة من آمن وأسلم شهادة تنجي إلها من الشقاء والندم. صلى الله على النبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الذي أحسن بالدعوة لسائر الأمم وأكمل بالأسوة الحسنة وبيان الشريعة وأتم. أما بعد فيا أيها الإخوة رحمكم الله فاتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مسيره ومسواه واعبدوا الله واهجروا ما نهى الله ولا تتبعوا الهوى وتضلوا عن الهدى. Amma ba'd. Sidang jemaah yang berbahagia, segala puji dan puja mutlak menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tutur syukur kita sampaikan kepadanya yang diwujudkan dengan kepatuhan dan kesiapan meninggalkan semua larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan dan contoh ideal untuk kita semua, baik ucapan maupun tindakan. Mengawali rangkaian ibadah salat Jumat kali ini melalui mimbar khutbah yang mulia ini, Fatih berpesan, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam kondisi dan di tempat dimanapun kita berada. Sidang jemaah yang berbahagia, salah satu istilah penyebutan manusia dalam Al-Quran yaitu dengan istilah al-insan yang menyimpan makna yang merepresentasikan manusia itu sendiri. Pendapat Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari dalam kitabnya Asyarah At-Tafasir di Kalamil Ali Al-Kabir memanai kata al-insan ini dengan dua kemungkinan makna, yakni al-uns dan an-nisyan. Al-uns sendiri bermakna harmonis dan an-nisyan mengandung makna lupa. Agaknya pemaknaan al-insan dengan makna an-nisyan yang sangat dekat sekali dengan keseharian kita dibandingkan dengan makna al-uns atau harmonis. Jemaah, sifat lupa ini seperti sudah menjadi dasar yang melekat dalam diri manusia, dasar karakter yang acap kali lupa atas berbagai hal, baik itu kewajiban yang sejatinya harus ditunaikan atau larangan yang seharusnya kita tinggalkan. Lupa yang selanjutnya manusia berbuat salah. Ini sudah dijelaskan oleh Muhammad SAW dalam sabdanya, Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan umatku yang tidak disengaja karena lupa dan yang dipaksa melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah rahimakumullah, berdasarkan hadis tadi, dua hal yang sepertinya sudah saling bertautan dan menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Oleh karenanya, manusia tentu pasti pernah merasakan lupa dan berbuat salah. Perbuatan salah tersebut berdampak pada ketidakbaikan
hubungan kita dengan Allah, yakni hablum minallah. Begitupun hablum minan-nas. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir di Al-Qur'an Al-Azim mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari sahabat Abu Bakar. Disebutkan bahwa manusia bisa hancur karena perbuatan dosa yang dilakukannya, dan iblis senantiasa menggoda manusia agar terus terjerumus dalam perilaku hina, berbuat kerusakan, dan mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan dosa. Meskipun manusia berbuat salah dan lupa, Al-Quran memberi panduan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan dan memperoleh kemuliaan. Panduan tersebut pernah diteladankan oleh Nabi Adam yang merupakan bapak manusia. Nabi Adam memberi teladan dengan mohonkan ampun dan atas tindakan yang telah dilakukannya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, maksudnya Adam dan Hawa, ya Tuhan kami telah berzalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Sidang jemaah yang berbahagia, Nabi Adam dan Siti Hawa telah memberikan contoh bahwa kesalahan yang telah dilakukan harus disadari sebagai kesalahan sendiri, dan mereka mengakui atas kesalahannya itu. Di samping mengakui kesalahan di masa lalu, seseorang juga dituntut untuk memiliki komitmen untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Hal ini senada dengan hakikat hijrah, sebagaimana tahun baru Hijriah 1446 kali ini. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang yang berhijrah dituntut sekali lagi untuk berkomitmen untuk mau meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan beralih kepada ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Contoh tadi yang bagaimana dilakukan oleh Adam dan Siti Hawa sebagai bukti bagaimana kita mengakui kesalahan. Dan itu menunjukkan kalau mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk tidak melakukan kembali, itu termasuk kriteria orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Jamaah rahimahullah, fahisah menurut pandangan Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim Tanjil merupakan perbuatan yang buruk dan dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas. Mereka yang telah melakukan perbuatan tersebut
harus berupaya tidak melakukannya kembali dan memohon ampunan atas semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan sikap berkomitmen untuk meninggalkan perbuatan yang salah dan berupaya untuk tidak mengulanginya kembali. Oleh karena itu, meneguhkan komitmen atas suatu tindakan sangatlah penting. Meskipun tentu sulit, seringkali dihadapi rintangan dan dihadang oleh berbagai hal, sekali lagi meneguhkan komitmen harus tetap diwujudkan. Mereka yang berusaha hijrah dan mengambil nilai-nilai hijriah dan berusaha melakukan perbaikan perlu belajar bagaimana untuk meneguhkan komitmen ini, memahami niat dalam memulai setiap tindakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan bahwasanya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang disampaikan Rasul tadi mengajarkan kepada kita untuk memposisikan niat sebagai pemantik dan fondasi dalam memulai berbagai tindakan. Karena siapa saja yang menyengaja atas setiap tindakan, ia akan memperoleh apa yang diniatkannya. Niat ini menyertai dalam rangkaian sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pelajaran dari peristiwa ini, bila hendak meninggalkan perbuatan yang keliru, harus didasari dengan keinginan yang kuat untuk dilakukan. Maka momentum tahun baru Hijriah 1446 ini harus dipertemukan dengan komitmen untuk melakukan perbaikan, menghapus masa lalu yang keliru, memohon ampunan atas kekeliruan tersebut, dan menatap masa depan dengan lebih baik. Jamaah rahimahullah, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan dalam sabdanya, "Kullu bani Adam khata'un wa khata'ul khata'inat tawwabun." Semua anak keturunan Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya mereka yang pernah berbuat salah adalah yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala pertobatan dimohonkan, dan kemudian hidup kemudian menjadi rangkaian harapan yang tidak boleh berhenti untuk dipanjatkan